Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin akhwatu iman rahimakumullah. Pertama-tama kita tidak henti-hentinya untuk berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan anugerah nikmat yang diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di tempat yang insya Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjelaskan mengenai hakikat atau esensi dari agama, esensi atau hakikat dari keberagamaan. Kata Rasulullah, hakikat dari din atau agama itu adalah an-nasihah, nasihat. Jadi dari keseluruhan bangunan dinul Islam dari A sampai Z begitu, kalau kemudian dirangkum ke dalam satu kalimat, maka Rasulullah menjelaskan ad-dinun nasihat. Din itu adalah nasihat, di mana kata tersebut sudah diserap ke dalam bahasa kita. Namun secara kebahasaan, nasihat itu berasal dari kata nasoha. Artinya adalah membersihkan. Seperti pada kalimah nasohal asal, membersihkan madu. Madu itu sebelum siap untuk dikonsumsi, diminum oleh kita, kan harus dibersihkan dulu dari unsur-unsur lain yang menempel, yang mungkin akan merusak keaslian, kemurnian dari madu itu. Nah, pekerjaan itu disebut dengan nasoha. Jadi secara demikian, agama itu tidak lain fungsinya adalah untuk membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan dari kekotoran akidah. Makanya Islam hadir untuk memurnikan akidah, untuk membersihkan dari akidah yang musyrik. Kemudian din sebagai nasihat juga berfungsi untuk meluruskan yang bengkok, baik akidah ataupun juga peribadahan. Itu keseluruhannya. Kalaupun umpamanya saya pada pagi hari ini menyampaikan apa ini namanya pengajian atau ceramah atau tausiah, esensinya kan saya meluruskan kalau ada yang bengkok, membersihkan kalau ada yang kotor akidah, ibadah dan muamalah. Itu fungsinya seperti itu. Kalau dialihkan ke dalam satu kalimat itu. Jadi untuk mengukur sampai sejauh mana keberagamaan, keislaman kita adalah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita sudah ikhlas, siap untuk diluruskan kalau pada satu saat kita berada di jalan yang tidak lurus? Apakah kita sudah siap untuk dibersihkan kalau pada satu saat kita berada pada tempat yang kotor? Itulah fungsi keberagaman kita.
Jadi orang yang beragama, orang yang berislam adalah orang yang siap untuk diluruskan, ya, diberi informasi tentang kebenaran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ternyata kalau kita cermati dan kita rasakan, tidak mudah kita menjadi manusia yang siap untuk diluruskan, siap untuk diberi nasihat. Antara memberi dan menerima nasihat, dua-duanya juga berat. Seandainya saya ini sekarang sedang menyampaikan nasihat, berat juga. Karena saya harus mengukur sekaligus mengintrospeksi apakah yang saya katakan itu sudah saya amalkan semuanya. Itu berat. Dan yang paling berat itu justru menyampaikan nasihat kepada kaum kerabat yang dekat dengan kita. Nah, untung saya kan agak jauh dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Ya. Itu yang paling berat, yang paling dekat. Makanya Rasulullah SAW pada dakwah periode awal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlebih dahulu memberikan nasihat itu, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kerabatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kaum kerabatmu. Sebab kalau yang dekat sudah percaya, insya Allah yang jauh akan lebih. Jadi harus lebih dahulu suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya. Jadi saya juga gak berani berdiri di sini kalau saya tidak mendapat kepercayaan dari istri saya gitu. Nah, makanya berani ke sini, yang paling dekat. Jadi jangan seperti dukun ya. Kalau dukun itu justru tepayu di lembur nama. Kenapa? Karena sudah tahu modal kan. Ah, cenah si eta bah lagi stres matak jadi dukun itu kan seru gitu ya. Jadi dia jadi dukun karena stres. Makanya dukun itu terkenalnya jauh, nu jarauh, sampai nu deket mah hare-hare we, teu aya nu berjanten. Sabab apa baheulana oge stres. Matak dukun mah praktekna oge tara di kota. Tapi di beki nyingkur di pasisian nyumput. Tara ngoplang, saya teh ya dukun anu ngoplang. Teu aya kan isin benten sareng dokter. Dokter mah ngoplang. Terus surat izinna jelas, jam kerja gitu. Jasna ge jelas, dokter mah ngojas bodas. Waosna bodas oge. Upami dukun ngangorak sukanana serbu hideung. Waosna oge hideung. Ya. Gitu. Jadi lamun praktek kudu wae make haseupan. Ari dokter mah justru teu meunang di tempat praktek aya haseup mah nya dokter bari nyesep gitu cenah teu aya ya. Sadayana di tempat praktek mah daerah bebas asap rokok, no smoking, no smoking. Bumi dukun mah haseupan. Dokter mah resepna benten-benten kumaha panyawat. Ari dukun mah anger we. Panyakit naon wae resepna eta. Nuduhkeun yen dukun mah teu make ilmu. Teu make ilmu. Matak teu aya sakolana. Aya teh aya sakolana dukun. Teu aya. Ai dokter puguh sakolana. Ngan sukerenjangan dengan sarua we cenah organisasi nama IDI duanana oge. Anu hiji Ikatan Dokter Indonesia, nu hiji Ikatan Dukun. Jika nama aya ketuana IDI dukun ini.
Tejanten orang nu beragama mah ulah sapertos dukun. Teu dipercaya ku batur salemur. Apal modal. Tejanten sikap keberagaman seperti ini ya, mengetahui din sebagai nasihat. Memberi dan menerima berat dua-duanya. Tadi yang menyampaikan nasihat dia harus introspeksi. Jadi nasihat itu sebetulnya bukan olahan kata, akan tetapi amal yang betul-betul sudah menjadi bagian dari kehidupan dirinya. Ketika disampaikan itu betul-betul dari hati, bukan hanya sekedar anyaman kata saja gitu. Jadi dengan alus keur batur keur manehanana mah henteu, enggak begitu. Makanya Rasulullah SAW berdakwah bukan dengan kata beliau itu, tapi berdakwah dengan contoh. Makanya Rasulullah kalau berpidato itu tidak panjang. Jadi saya juga gak mau panjang-panjang. Gak mau panjang-panjang, ya. Makanya selalu lihat jam ini, takut terlalu panjang. Makanya khutbah Rasul itu sampai bisa dihafal oleh semua para sahabat. Isinya daging semua gitu bahasanya itu. Kolesterolnya sedikit. Kalau kita ngomong kolesterol semua. Ya. Komo di orang mah aya pamimpin bahkan seueur mun pidato teh teu kaharti teh ngomong naon gitu. Jadi langkung saya ulah nyarios gitu. Rasulullah itu yang dikatakan itu bukan hanya olahan kata di mulut, akan tetapi merupakan refleksi, cerminan, ungkapan apa yang beliau amalkan. Itulah Rasulullah kenapa berdakwah selama 25 tahun, 23 tahun itu sukses Rasulullah SAW itu karena the power of uswah. Hanya ada 2 nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata uswah, yaitu Nabi Ibrahim. Uswahnya terkait dengan akidah. Nanti Bapak-bapak Ibu-ibu cek surat Al-Mumtahanah ayat 4. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanatun idz qala liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi ya abadan hatta tu'minuna billah wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Itu di surat Mumtahanah ayat 4. Jadi uswah berakidah itu adalah Nabi Ibrahim. Beliau itu salah satu episode bagaimana beliau mempertahankan akidah itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pada akhirnya Nabi Ibrahim itu harus menghancurkan pusat kemusyrikan. Jadi kata Ibrahim, ini nih pusat kemusyrikan itu. Jadi kumpulan berhala-berhala gitu, patung-patung. Dihancurkan oleh Ibrahim. Ini pusatnya. Dan dia menentang kekuasaan sebenarnya Nabi Ibrahim itu. Jadi dia siap untuk berhadapan dengan kekuasaan yang musyrik, politeistik. Hancurkan oleh Nabi Ibrahim semua. Dan ketika itu Nabi Ibrahim itu usia muda. Makanya Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran dengan kata fata Ibrahim itu. Jadi usia kenabian itu usia muda. Rasulullah tuh 40 tahun. Mungkin Nabi Ibrahim di bawah. Makanya Ibnu Katsir ketika menjelaskan kata fata di dalam surat Al-Anbiya itu terkait dengan Nabi Ibrahim, itu Ibnu Katsir dengan mengutip Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu kecuali kepada pemuda, illa wa huwa syab, kecuali kepada pemuda. Jadi arito sepuh mah diajar teh iya beral poho makanya kedah seling ulah iya meminang poho langka ya. Jadi arito sepuh mah
nyiar ilmu teh kedah sapertos tuang. Kan ente bosan-bosan karena tuang, padahal anu dihuapkeun teh eta keneh. Tapi begitu waktuna jadi paronyo we bapak-bapak ibu-ibu karena sangu teh. Jadi Allah teh ka kaum muda mau perin ilmu. Ari kanu tos sepuh mah sesah. Ya pengalaman simkuring gaduh mahasiswa sepuh kepala 5 mahasiswa S3 mayor jenderal maksudnya cuma menghadap teh siap gitu. Iya Pak, ini ya baca buku ini, saya beri dia 10 buku harus dibaca 3 bulan ya selesai. Ini baca artikel ini saya kasih 15 artikel, nanti 3 bulan harus lapor dalam bentuk tulisan. Nah di antosan lagi stilusasi itu teu aya wae 4 sasi teu aya 5 sasi. Pas kagenep sasi sumping ka ruangan simkuring teh ujuk-ujuk angkat tangan mayor jenderal teh angkat tangan bro. Kenapa Pak angkat tangan? Saya mengundurkan diri jadi mahasiswa. Kenapa Pak Jenderal? Senang gitu. Tahun depan saya pensiun dan gara-gara baca tugas dari Prof saya jadi vertigo cenah gitu. Eta tah lamun teu sepuh di pasien berat gitu ya. Jadi vertigo. Jadi mun aya dokter usia 50 tahun gak ditu, rada curiga bener teh. Atau dipangadameulkeun kudu sanes gitu ya. Allah Subhanahu wa taala Allah tidak memberikan ilmu illa wa wasya. Dan Allah pun tidak mengutus nabi illa wa huwa syab kecuali pemuda. Saya nabi itu. Jadi seandainya Allah itu mengutus nabi usia 60, 70 tahun bagaimana memimpin perang? Gak memimpin perang rematik kalau gitu ya. Gak mungkin. Rasulullah pada usia 40. Dan kenapa pada usia muda? Makanya saya suka menyebut ketika saya muda dulu, ketika saya ketua umum pemuda, itu kalian itu anak-anak muda adalah memiliki misi profetik. Profetik itu prophet artinya rasul ya kalau bahasa itu. Jadi pemuda itu memiliki misi kerasulan. Sebagaimana Nabi Ibrahim, jadi misi perubahan. Karena disebut pemuda itu intinya adalah mereka yang memiliki berbicara dan menapaki masa depan. Itu pemuda. Ari sepuh mah tidak melihat ke depan. Ya, nyoreang alam katukang. Itu di sini kan kebanyakan yang nyoreang alam katukang. Kalaupun nupi kahareupeun nganggo urang sepuh mah sok sebenarnya jampe akhirat. Terus ya. Jadi masa depannya itu udah jelas kalau orang tua itu masa depannya jelas. Nu mana teh? Yang di kuburan. Udah jelas masa depannya. Nah, tapi kalau disebut pemuda itu berbicara masa depan. Makanya pemuda itu relatif dia gelisah. Karena selalu ingin yang terbaik, yang ideal ke depan kan begitu. Ari sepuh mah tidak. Orang tua itu sangat banyak pertimbangan. Maka istilah nade sepuh mah kudu boga sakurang kepan. Itu lamun di mana loba sangrupukan loba pertimbangan-pertimbangan terjadi. Kalau anak muda sakuna can aya rangkepan hiji. Jadi lamun aya nu ngora ya, naon namina teh getas harupateun gitu ya.
Itu ya anak muda seperti itu. Karena dia belum pernah punya sejarah kegagalan, belum pernah pula punya sejarah keberhasilan. Dan anak muda itu ingin punya sejarah. Nah, makanya sebetulnya bukan ada konflik antara orang tua dan anak muda itu, tapi lebih kepada perbedaan persepsi. Nu kahiji ningali we kapengker, nu kahiji ningalina kapayun. Nah, iya nu kedah digabungkeun di urang oge sami kan, jeung putra masing-masing kan gitu. Jadi anak-anak kita itu seakan-akan berkata kepada kita, Bapak jeung Mama geus boga sejarah, abdi mah teu acan. Begitu kan? Nah, makanya nu aya di dieu mah judulna teh reuni teh aya sabulan genep kali itu nih. Reuni itu. Nah, yang muda itu belum situ ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebutnya fata oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi saya katakan kalian anak muda itu punya misi kenabian, punya misi profetik, karena nabi-nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia muda. Mas Ibrahim hancurkan itu semua. Luar biasa itu kan keberanian dia. Itulah pemuda. Kecuali yang besar. Ternyata yang besar ini oleh Nabi Ibrahim akan dijadikan ya sebagai poin titik adu nalar. Titik ya, adu nalar, adu argumentasi. Itu yang besar. Betul begitu dihancurkan, ribut. Ini tindakan yang berani secara akidah dari Nabi Ibrahim. Ribut. Ditanya, datang penguasa, siapa yang melakukan ini? Masyarakat berkata, mereka berkata, sami'na fata, kami mendengar seorang pemuda. Jadi mereka tahunya itu pemuda. Yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang orang-orang menyebut dia itu Ibrahim, di mana dia itu berbeda dengan yang lain. Yang lain menganjurkan kepada akidah kemusyrikan, Ibrahim sebaliknya. Sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, fata disebutnya juga. Maka datanglah penguasa. Begitu ada laporan Ibrahim nih yang mengurusak Tuhan-Tuhan kita. Berkatalah penguasa, anta fa'alta hadza bi alihatina. Apakah kamu Ibrahim yang berani-berani merusak Tuhan-Tuhan kami? Jadi aneh juga ada Tuhan bisa rusak gitu. Aneh-aneh juga itu. Anta fa'alta hadza bi alihatina. Nah, Ibrahim seolah-olah berkata di dalam hatinya, kalian kena batunya ini. Kata Ibrahim, kenapa Anda bertanya kepada saya? Kenapa tidak bertanya kepada yang paling besar? Ya. Kalau kalian yakin yang paling besar itu yantikun. Yantikun itu jangan diterjemahkan, jangan dimaknai berbicara, bersuara, berbicara, tapi berlogika, bermantik, bernalar. Kenapa tidak ditanya kepada yang paling besar? Kalau kalian yakin Tuhan-Tuhan kalian itu, khususnya yang besar itu, yantikun, bisa berlogika, bisa bermantik, bisa bernalar. Kalau hanya sekedar berbicara, bersuara, hewan juga bisa. Tapi tidak logik suara hewan itu. Tidak logik. Tidak bisa dipahami. Manusia itu yang membedakan dengan hewan karena pembicaraannya logik. Bisa dinalar. Gitu. Makanya disebut manusia. Makanya manusia semakin pembicaraannya bisa diterima, bisa dinalar, semakin tinggi kualitas dia sebagai manusia. Upami jalmi teu nyambung nyariosna disebutna naon eta? Majnun kan? Teu nyambung.
ditaros teh bade ka pangaosan 50 cenah. Kan eta ge sami aya soanten namanya, tapi tidak logis. Kita sebut majnun. Sebut majnun itu dari kata jan, artinya yang tertutup. Yang tertutup apanya? Yang tertutup nalarnya, akalnya itu. Yang majnun itu. Jadi jalmi mah ucapan nanti kedah logis gitu ya. Logis. Matak di negara maju, terus di Amerika calon presidennya sok aya debat. Eta teh sarasna salah sawiosnya untuk menilai sampai sejauh mana seorang pemimpin ini memiliki pemikiran yang logis dalam masalah kan ketinggalan di dinya. Jadi bagus tuh mereka. Jadi diadakan itu debat untuk menilai itu karena pemimpin itu juga harus logis dari cara berbicaranya. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya ya si pemimpinnya Namrud juga ketika itu tidak bisa berbicara apa-apa. Memang dia juga tahu bahwa si patung itu tidak berbicara, tidak bisa berlogika. Nah, biasanya penguasa yang seperti ini kalau sudah kalah dalam logika, ya, sudah kalah kekuatan logikanya, maka mereka akan menggunakan logika kekuatan. Akhirnya duruk kan gitu. Mun ayeuna mah panyara gitu, laporkeun terus gitu, itu sudah kalah logika. Jadi kalau pemimpin yang adil, dia tidak akan pernah menggunakan logika kekuatan dengan rakyatnya. Rakyat itu haram untuk dimusuhi, haram untuk dicurigai. Tapi kalau rakyat wajib mencurigai pemimpinnya. Wajib itu. Karena namanya pemimpin dalam tingkatan apapun dia yang diberi amanah oleh rakyatnya. Dan amanah itu pada umumnya bertetangga dengan keistimewaan. Ya, pemimpin kan begitu. Makanya namanya rakyat wajib curiga kepada pemimpin. Tapi pemimpin haram untuk mencurigai rakyat. Jadi menaya pemimpin mencurigai rakyat, dia batal sebagai pemimpin. Ya. Batal dia. Makanya jadi pemimpin itu dalam artian pemimpin yang sebenarnya itu tidak gampang. Bahkan terkenal ucapan salah satu pemimpin ya Islam di kita ini itu Haji Agus Salim, Haji Agus Salim. Beliau itu kan pemimpin dalam arti yang sebenarnya. Beliau itu orang pinter, gak pernah kuliah, tapi ilmunya melebihi dari yang kuliah. Haji Agus Salim itu yang umum mengetahui dia memiliki kemampuan berbahasa yang tinggi. Ada sekitar 12 atau 14 bahasa dia kuasai. Tapi enggak kuliah dia. Ulah iya mah kuliah terus tapi kestilu. Bahasa asing hiji ge nu bisa. Itu mah. Itu aduh, itu Agus Salim tahun 30-an dia geus kuliah tahun 2020-an. Bahasa asing hiji oge nu bisa. Itu agak aja Agus Salim. Jabatannya mentereng beliau itu. Menteri Luar Negeri, Wakil Perdana Menteri, ya Agus Salim itu. Tapi dia hidupnya sederhana. Ini Menteri Luar Negeri, rumahnya ngontrak. Ngontraknya juga bukan di pinggir jalan, di gang. Dan para aktivis muda kalau ke rumah beliau itu biasa ada pemandangan umum. Jadi di ruang tamunya itu selalu ada kasur yang digulung. Itu untuk tidur putra-putrinya. Itu Menteri Luar Negeri. Dan kata Haji Agus Salim, kami terbiasa. Kalau gaji belum datang, makan itu ya pakai kecap saja.
Kata beliau, ini Menteri Luar Negeri. Dan paling bagusnya kami tidak merasa miskin. Jadi orang lain yang nyebut Haji Agus Salim miskin, tapi dia nggak merasa miskin. Itu bagus. Ulah iya macet batur orang teh beunghar, tapi mana henteu urang teh beunghar. Tanu kieu mah moal infak-infak seumur umur. Ya. Haji Agus Salim itu kata orang lain miskin. Bahkan kata seorang Indonesianis Amerika, George McTernan Kahing, satu saja katanya kelemahan Salim itu, dia hidupnya miskin. Tapi kata Salim, enggak, saya gak miskin. Ini mantap. Dan rata-rata pemimpin pada generasi seperti itu, seperti Muhammad Natsir ya, dia itu mantan ketua 1 PB Persis tahun 30-an. Beliau itu digambarkan ya, kalau jasnya itu punya satu. Dan masih terlihat gitu kalau ada yang sobek dikit ya, di kaput aja, di kaput. Sama kesaksian Kahin juga, George McTernan Kahin. Saya itu kalau ketemu Natsir, dia gak seperti menteri. Ya, jadi kemejanya yang putih itu jadi sudah berulang-ulang dicuci, jadi dari putih sudah menjadi putih bedas kolot. Nah, ya. Bedas kolot gitu ya. Bedas kolot. Kemudian terlihat matanya itu agak cekung situ, menunjukkan dia kurang tidur, makan juga tidak begitu bergizi kali begitu ya. Kurus, tidak meyakinkan sebagai menteri. Tapi kalau dia menyampaikan pendapat, dia berbicara, kelihatan dia itu menteri. Beda jeung ayeuna. Begitu ditinggali baju, nah oh menteri ya gitu. Menteri ya bajuna ya. Wah, jasna buatan Singapura. Ya, dasina Louis Vuitton, Perancisan gitu ya. Sararengit. Tapi begitu ngomong cek urang baleunah teh ieu juga lain menteri cenah gitu. Jadi beda sekali kan? Nah, dulu ari baheula mah bajuna mah teh juga menteri, juga baju rakyat teh biasa. Tapi begitu dia berbicara itu menteri. Anu ayeuna mah bajuna menteri, begitu ngomong saya kena RT no. Tengeng macam-macam sim kuring teh katos janten ketua RT itu. Jadi upami ningali kumaha kualitas RT di Indonesia, tingali ya sim kuring ge. Jadi kulantaran saya teuing ngeureun mata hese jadi menteri juga nama gitu. Itu aja Agus Salim, hidup sederhana. Menderita kata orang. Makanya beliau terkenal ucapannya mengutip pepatah dalam bahasa Belanda, Lijden is lijden. Memimpin itu adalah jalan penderitaan. Memimpin adalah jalan penderitaan. Matak nu lain teh armungeun jadi pemimpin. Wah, berat jadi pemimpin teh. Tingali aja Agus Salim. Pinter gitu, miskin. Tingali Natsir betul tuh miskin. Matak ngararempot jadi pemimpin teh. Dan Haji Agus Salim membuktikan bukan saja dalam kata tapi perbuatannya. Lijden is lijden. Memimpin adalah jalur penderitaan, jalan terjal penderitaan. Tidak setiap orang bisa melewati jalur penderitaan ini. Akhirnya lain melihat tidak gampang jadi pemimpin. Tapi aya nama kabeh berjudi ingin jadi pemimpin. Sabab kieu ningalina usia eta kakara genep bulan jadi anggota DPRD geus ganti segala rupa. Ganti mobil, ganti pamajikan. Gentos naon deui? Beberna gentos. Nomor calana nambah. Gitu ya semua lu ganti. Bener kakara genep bulan komong ke jadi 5 tahun. Pasti segala boga ya. Akhirnya semua orang bukan ingin menjadi pemimpinnya,
akan tetapi melihat kepada fasilitas kepemimpinannya. Itu perbedaannya, kualitasnya itu. Kalau dulu para pemimpin enggak, tuning dia untuk rakyat. Itu ya, uswah itu, uswah. Nah, Nabi Muhammad itu dia berdakwah 23 tahun dan menjadi uswah dia, sehingga beliau sebut sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Ibrahim itu ditekankan uswahnya pada bidang akidah, kalau Rasulullah itu kesemuaannya jadi uswah. Jadi yang menyebabkan dakwah Rasulullah 23 tahun efektif adalah uswah. Sementara kita persis umpamanya sudah hampir 100 tahun kita berdakwah, tapi belum sekali berdakwahnya Rasulullah yang 23 tahun. Karena Rasul itu pada uswah. Uswah itu titik beratnya pada penghadiran. Nu ngaranna contoh mah diebrehkeun. Sanes diomongkeun. Nah, maka dalam bahasa saya, Persatuan Islam itu 100 tahun, nanti tahun depan itu kita sudah berhasil menjelaskan Islam. Jelaskan. Makanya argumentasi. Makanya 100 tahun kedua Persis ini harus berdakwah lewat uswah, yaitu menghadirkan. Jadi penjelasan tanpa kata, tapi penjelasan lewat fakta. Itu adalah uswah. Saya ingin mengutip sebuah kejadian yang menarik ya. Kejadian kecil gitu, peristiwanya singkat. Tapi inilah kekuatan uswah gitu, contoh. Itu pada tahun ke-5 Hijrah, Rasulullah SAW, beliau kan tidak berhasil melaksanakan ibadah haji. Bukan karena COVID ketika itu ya, tapi karena Rasulullah tidak diizinkan masuk ke kota Makkah. Gitu. Akhirnya Rasulullah diizinkan tahun yang akan datang, tahun depan. Itu pun hanya 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena kaum Quraisy takut, khawatir orang-orang Mekah terpikat oleh Rasulullah. Nah ini terpikat. Tilpoe. Jadi lamun diberi saminggu bisa-bisa rasuk Islam kabeh. Itulah kekuatan uswah itu, takut terpikat. Makanya kamu 3 hari saja. Nah jadi pada tahun ke-5 Hijrah Rasulullah gagal melaksanakan ibadah haji karena tidak diizinkan. Dan Rasulullah akhirnya berhenti ya sebelum kembali pulang setelah mengadakan perundingan di satu tempat yang namanya Hudaybiyah. Dan perundingan yang diadakan di situ namanya Sulhu Hudaybiyah. Karena ibadah haji tidak bisa dilaksanakan, Rasulullah memerintahkan kepada jamaah haji yang hadir agar mereka tahallul dengan mencukur rambut. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun jamaah ketika itu yang mengikuti perintah Rasul. Daya nu ngagugu. Rasulullah sedih nih. Sedih Rasulullah. Karena ini gagal beliau sebagai Rasul, perintah tidak dilaksanakan. Ada yang menganalisis kemungkinan gitu, khususnya yang sahabat-sahabat muda lah katakan. Kecewa mereka. Padahal kan tinggal 20 km lah, udah kita perang aja. Kayaknya yang muda mah maunya perang kan gitu nu ngora mah. Nun kolot make heula, kudu boga sakurang kepan. Kudu lobat tinimangan kan gitu ya. Kolot mah geus logok tapak genteng kadek. Gitu. Ari nu ngora mah can legok, can loboga tapak, komo ngadek gitu ya. Mau nu ngora mah gitu. Yang muda itu kan begitu. Dulu juga kan waktu merdeka Bung Karno sama Bung Hatta itu timbang minta dulu bagaimana nih kita harus ngomong dulu sama Jepang, bagaimanapun Jepang begini. Datang budak ngora, Bung, apa urusan Jepang? Ayeuna apa anak budak ayeuna? Pokoknya kalau gak sekarang, nih gitu.
di naon, di kieu gitu. Digorok. Diancam tuh Bung Karno. Bung Karno sampai kemudian dia terpancing emosinya sama anak muda. Gak usah nunggu besok, kata Bung Karno, ini leher saya nih gitu. Tapi kan akhirnya anak muda teleh geleng, anak muda itu, dan menculik Bung Karno kan ke Rengas Dengklok. Jadi lamun harita eueuh budak ngora jika moal merdeka. Matak ulah macem-macem kan ngarora teh nya yeun urang nu karolot ya. Mungkin nggak merdeka. Apa enggak? Nah jadi nggak dilaksanakan. Kemungkinan sahabat muda itu inginnya robos saja lah ke Mekah gitu. Katanya Rasulullah itu sangat masyghul sekali. Beliau tuh sedih, perintahnya tidak diikuti, beliau merasa gagah. Dan beliau masuk ke tenda istrinya yang ikut ketika itu. Dan istri Rasul itu Surti. Ningali Rasul naon menuju sedih gitu ya, sedih. Kata istri Rasul itu, apa yang terjadi? Sampai kelihatannya sedih begitu. Kemudian Rasul menyampaikan bahwa dia memerintahkan untuk bertahalul, tapi gak ada yang ikut. Kemudian istrinya mengajukan usul kepada Rasulullah. Bagaimana Rasul? Ketika perintah sudah disampaikan, ketika himbauan juga sudah disampaikan, tapi tidak ada yang mengikuti, bagaimana kalau engkau beri contoh saja? Jadi diparentahkan atos, dihimbau oge parantos, tapi teu aya nu ngagugu. Usul ti bojona rek kumaha pami paparin contoh we. Kahartos teu ku Rasul. Tak usul ti istrina. Matak ieu caroge ulah sok nyapelekeun ka pamajikan. Ya ada lalaki masuk sombong. Terus teh ibu tarik gitu. Tarik ke sana. Jadi nganggap diri nate segala nyaho, segala bisa, segala boga, bari kanyataan ente. Jadi sebetulnya istri-istri kita itu hormat kepada kita, menjaga kehormatan suami. Sebenarnya mah si istri orang bojo orang terpintar. Nah, tapi menutup kepintarannya demi kehormatan suami. Leres kan? Begitu juga ibu-ibu teh saradas nama duitna teh loba itu tuh. Tapi api-api tegaduh untuk menjaga kehormatan suami. Manya ya suami bokeh. Maka api-api bae matak lamun suami geus puyeng namanya gorehel tiga. Ya anggo heula we pacu. Ya. Gitu ya. Itu istri itu luar biasa. Jadi ketika suami sudah buntu, stuck. Namanya katingali ya. Jadi eta si itu paling ter ibu-ibu itu teh. Kartos ku Rasul. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian beliau ditahlik ya, tahlik di dugulan gitu, di dugulan. Tapi apa yang terjadi? Begitu melihat Rasulullah SAW kan dicontoh. Kalau tadi Rasulullah memerintahkan, teu aya nu ngagugu. Tapi nalika Rasulullah maparin contoh, berang sadayana ngiringan. Mayoritas ngiring di dugulan, sebagian alit ditek-tek saalit taksir gitu. Taksir. Saking gembiranya Rasul, dugi ka Rasulullah teh kedal doa. Yarhamullahul muhallikin. Mugi Allah maparin rahmat ka jalmi-jalmi jamaah haji harita anu di dugulan. Anu ditek-tek saeutik
Tadi doakan ku Rasul. Wal muqassirina ya Rasulullah, ari abdi anu ditisati kumaha eta ku Rasul henteu. Yarhamullahul muhallikin. Wal muqassirina ya Rasulullah, yarhamullahul muhallikin, kekeh. Namanya itu seberapa kali namanya ku Rasul kakemot gitu ya. Wal muqassirin nyalah nu neuk teu saeutik oge didugulan gitu. Katawis penginten Rasul teu rada kapaksa. Dinten saur anu neuk teu salit. Nah Rasul mani katawisna juga teu ikhlas ngadoakeun ka abdi anu di ieu saalit mah lam yashku suros. Ari anu didugulan mah teu talangke jiga maneh. Agag-agagan sebenarnya gitu ya, lam yashku. Itu the power of uswah, kekuatan contoh. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nah makanya Persis itu setelah 100 tahun menjelaskan Islam, makanya narasi-narasi wacana-wacana Persis 100 tahun yang lalu itu apa? Hujjah, ittiba, ijtihad, kan gitu, dalil. Itu karena itu wacana penjelasan kan kudu jelas. Di antawis unsur elemen penjelasan itu adalah dalil. Jeung teu sembarang dalil. Secara nalar kudu logik, secara hukum harus valid gitu. Ini kalau hadis itu harus sahih gitu. Itu susah penjelasan. Nah, 100 tahun kedua sekarang kita harus menghadirkan. Jadi semua elemen di persatuan Islam itu harus menjadi elemen-elemen penghadir Islam. Cicingna kudu jadi contoh, ngomongna kudu jadi contoh, lamun beungharna ge contoh kumaha lamun jadi beunghar, lamun miskin kumaha contoh jadi jelema nu miskin. Kumaha carana nya? Jadi jelema nu miskin picontoheun kumaha? Kan ari jalan anu beunghar picontoheun mah gampil. Wah, masihannya gitu terus. Anu miskin picontoheun kumaha? Nah, berarti dia baru ngarungkul. Sabab teu pernah ngarasaan janten miskin mata kese nyontonana. Semua harus jadi elemen penghadir uswah. Itulah yang menyebabkan Rasulullah 23 tahun. Saya sering mengutip ya satu logika dari orang Kristen, penulis buku terkenal tahun 80 namanya Michael Hart. Michael, cek orang Arab mah Mikail, Michael, kebalena jadi naon ya? Itu namanya Michael. Michael Hart. Dia menulis buku yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 Isaac Newton, nomor 3 Yesus. Nah ini protes orang-orang Kristen. Kenapa Yesus nomor 3? Muhammad nomor 1. Nah si penulis ini bukan sembarang penulis. Dia punya alasan. Alasannya begini katanya. Muhammad itu menjelaskan Islam dan sekaligus dia melaksanakan menghadirkan Islam dari A sampai Z. Jadi dijelaskan, oke diamalkan gitu. Muhammad menjelaskan, katakanlah kalau A itu kehidupan dari mulai dia lahir, kan kita punya syariat dari mulai lahir sampai Z itu katakanlah kematian, kita punya syariat kematian. Diamalkan oleh Rasul, diperlihatkan. Rasul menjelaskan tentang bagaimana mendidik anak. Beliau punya anak. Beliau menjelaskan bagaimana berumah tangga. Beliau punya istri. Beliau menjelaskan bagaimana cara menyampaikan kebenaran, termasuk mempertahankan kebenaran, bahkan lewat senjata sekalipun. Beliau panglima perang. Beliau menjelaskan bagaimana berdiplomasi dengan orang-orang kafir. Beliau lakukan itu. Jadi Muhammad itu menjelaskan Islam dari A sampai Z, dan dia menghadirkan Islam dari A sampai Z. Sementara Yesus, kata Michael Hart, kan keburu mati pada usia 33 tahun. Dibunuh. Jadi kapan Yesus menikah? Kan belum. Kan belum sempat menikah kan? Yesus itu. Yesus kan belum sempat memimpin perang.
Jadi di dalam Islam itu hukum perang ada. Karena memang Islam pernah mempertahankan kebenaran harus lewat perang. Sampai sekarang pun ketika penjelasan tidak bisa dianggap jelas, ketika ajakan tidak bisa diikuti, ketika perlindungan sudah gagal, maka si Putin juga akhirnya Ukraina perang, ura, katanya gitu. Gitu kan kata Putin. Makanya perang juga ada aturannya. Rasulullah menggunakan ada aturan perang ya. Sehingga para ulama fikih juga seperti Imam Syafi'i sudah mulai berbicara hukum perang. Umpamanya ada hukum mengenai muharib ya dan ghair muharib. Jadi antara kombatan dan non kombatan. Jadi pihak yang kombatan yang berperang itu yang harus diserang, dan non kombatan atau ghair muharibah seperti penduduk sipil itu yang tidak boleh diserang. Itu Imam Syafi'i sudah membahas, dan itulah yang kemudian menjadi dasar dalam prinsip hukum perang modern disebut dengan distinction principles, prinsip pembeda. Makanya polisi sekarang tidak masuk kepada angkatan perang, beda dengan dulu. Jadi lamun perang teh polisi mah temenang ditembak sebab tujuannya ngamankeun. Tapi ayeuna polisi kalakah iya, namun baheula mah aabrian gitu ya. Ayeuna jadi TTNI-an. Biasana nu aabrian masuk leuwih abri tibatan abri. Jika dokter jeung anu udah dokteran. Dokter asli mah biasa, tapi lamun dokter palsu loba cetak. Di jas bodas nanti kemana-mana ari dokter mah di jas bodas lamun praktek. Tapi dokter palsu mah rek sare di jas. Kasawah di jas bodas, itu dokter palsu tuh. Nyesami antara ustad jeung nu ustadan. Paling ustad mah meureunnya lamun ieu teh sawaktos-waktos nganggo sorbanan, tapi nu ustad palsu sorban ka mana-mana. Ya. Terus deh, iya sorban ke mana-mana itu. Nah, jadi kata Michael Hart, Yesus itu tidak berkesempatan. Mungkin ya, untuk menuntaskan ajaran agamanya belum tuntas karena keburu disalib menurut keyakinan mereka. Nah, itu ya. Jadi keberhasilan Rasulullah itu dengan usia itu 23 tahun. Kita PSSI 100 tahun menjelaskan, mari kita nanti 100 tahun kedua kita hadirkan nih yang sesuai Quran Sunnah itu untuk seluruh elemen kehidupan ya. Dari mulai soal kebersihan lingkungan, kesejahteraan ya. Kita semua ini harus jadi yang sejahtera, anu gembira. Ulah iya mah pamenteu teh asa pikarunyangeun we gitu ya. Mani sedih gitu nih kalian teh kudu cenghar ya. Kudu cenghar. Terus ya, Pak? Kudu cenghar. Hadirin ikhwati marhamukumullah. Nah, itu ya terakhir nih. Jadi kan saya menjelaskan tentang nasihat ya. Terakhir. Untuk menguatkannya lewat contoh. Nah, ini contoh sejarah. Bagaimana kekuatan nasihat. Khususnya ketika nasihat itu harus disampaikan kepada yang berada di atas kita. Baik karena hartanya ataupun karena kekuasaannya. Heureun kuletah teteh. Ustad, ulama, mubalig bade mapari nasihat kanu berkuasa heureun kuletah. Tapi harus karena ini esensi agama. Menurut kuring mapari nasihat kanu saroreh jeung balageur kieu ini salah tempat. Ya. Salah tempat. Makanya kadang-kadang saya itu disebut sebagai terlalu terus terang, karena saya meskipun kepada yang punya itu ya saya sampaikan aja gitu.
Hari nu kieu mah sebetulnya tidak perlu dinasehatan. Udah datang ke sini panas-panas. Apanya ini udah soleh semua insya Allah. Lamun anu kurang saeutik lah gitu. Kurang saeutik dulu. Ini kalau nasihat diberikan ke yang di atas. Nah, salah satunya adalah ada yang menjelaskan kenapa dulu kekhalifahan Islam di bumi Andalus. Di Andalus itu sekarang menjadi wilayah otonom bapak-bapak di Spanyol. Di Spanyol itu paling banyak wilayah otonom. Nah, ada wilayah otonom yang berdasarkan kesejarahan itu sampai sekarang diberi nama wilayah otonom Andalus. Itu meliputi dari Malaga, Granada, Cordoba, sampai Sevilla. Saya ingin bertanya dulu, adakah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah ke sana? Aduh, iya. Orang geus cuet ka hareup. Masih keneh teu acan nincak eta bumi Allah. Ya. Jadi saya doakan ya bapak-bapak ibu-ibu. Paling lambat tahun depan. Khusus itu. Kedaya rencana heula nanaon oge ya. Jadi otonom Andalus sekarang itu dari Malaga. Malaga itu berbatasan dengan Maroko. Nah, jadi kalau mau ke Maroko dari Malaga itu tinggal naik ferry 45 menit turun di Tanyir situ ya, turun. Jadi udah gambaran terus kagamar kan? Kumacarana naik falan terus kagamar ya, nah, turun situ. Dan dulu yang sekarang jadi otonom Andalus itu adalah kekhalifahan Islam ya, di Spanyol. Itu yang terakhir yang ibu kotanya di Cordoba dengan istana Alhamra-nya itu di situ. Di Granada. Kemudian di Cordoba yang sekarang monumen fisiknya adalah masjid gereja masjid Katedral Mezquita di situ. Dan ada sekitar beberapa puluh kilometer sisanya masih ada bekas ibu kota, sekarang tidak diubah namanya Madinatuz Zahra di situ. Hadir Islam itu di bumi Andalusia kurang lebih 700 tahun. Tapi setelah 1492 setelah 700 tahun hadir nyaris tidak ada bekas. Nama-nama Islam pun lenyap di Spanyol itu. Kan nama-nama orang Spanyol sekarang nampaknya Pak Louis. Terus apa lagi ya? Nah, nama-namanya Spanyol itu Gonzales apa gitu lah. Gak ada Muhammad juga gak ada. Nyaris tanpa bekas. Padahal selama Islam hadir di situ telah lahir para ilmuwan, para ulama kenamaan yang karya-karyanya sampai ke kita juga. Seperti tafsir yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dari Cordoba. Kan dinisbahkan dengan nama tempat. Ya. Seperti Imam Al-Bukhari di situ. Jadi saya dari Tasik, harusnya nama saya adalah Atib Latiful Hayat At-Tasiki. Ya. Orang Tasik ya kan itu ya, Tasik. Zaman sudah Hudzaifah Al-Yamani, Salman Al-Farisi. Ada rektor di salah satu universitas Muhammadiyah. Saya pikir orang Arab namanya Ma'mun Murad Al-Barbasi, ternyata orang Brebes. Beliau tuh ini Pak Ma'mun Murad Al-Barbasi, ternyata orang Brebes dia ya. Al-Barbasi dari Brebes dia. Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hazm itu dari situ. Tapi nyaris tanpa bekas. Ini jadi pelajaran di kita. Mungkin pada kesempatan lain kita bahas mengapa Islam sampai kemudian selesai setelah 700 tahun. Padahal di sana bukan hanya sekedar hadir biasa-biasa saja. Berpemerintahan, ilmu pengetahuan maju, tapi kenapa harus selesai? Dan sekarang Islam di Indonesia dari mulai masuknya sampai sekarang juga sudah 700 tahun. Pertanyaannya, adakah yang bisa menjamin Islam tetap hadir di Indonesia? Spanyol 700 tahun lenyap tanpa bekas. Mungkin saja di kita bakal lenyap tanpa bekas.
apabila dakwah tidak dikumandangkan, apabila contoh tidak dihadirkan, apabila Islam tidak dihadirkan, apabila Islam tidak diajarkan. Yang 700 tahun itu bukan dongeng, fakta sejarah Spanyol itu. Ya, kalau bapak-bapak pergi ke Alhambra di Granada itu, di bukit ya, disebut Alhambra itu karena istananya itu memang dari tanah merah gitu. Jadi kemerah-merahan, letaknya strategis di bawah pegunungan Sierra Nevada. Nah, ada pegunungan Sierra Nevada di situ. Itu ayat-ayat Al-Quran di istananya itu. Kemudian ada satu tempat, kayaknya mungkin dulu itu pengadilan, di pintunya masih tertulis itu Babus Syariah di situ. Begitu juga di Cordoba, masjid di katedral mezquita itu 700 tahun. Nah, yang ingin saya sampaikan ini untuk menutup ya penjelasan yang itu. Kenapa pula sampai hadir 700 tahun? Melahirkan pemerintahan yang bagus, ilmu pengetahuan maju. Salah satu di antaranya adalah karena para ulamanya berani ikhlas menyampaikan nasihat kepada pemimpin, dan pemimpinnya ikhlas untuk menerima nasihat. Sebab lamun pemimpinnya ikhlas menerima, ari ulama nasihat, disinilah perpaduan. Jadi keberhasilan, kejayaan Islam di situ bukan karena manusianya seperti malaikat, tidak mungkin. Tapi itu tadi, para ulamanya berani ikhlas menyampaikan nasihat, para pemimpinnya ikhlas untuk menerima. Itu yang harus itu. Nah, makanya untuk mewujudkan itu, saya mengharap dari jamaah pers itu harus ada yang jadi pemimpin. Dari mulai camat, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, naon we ya, direktur BUMN segala harus ada. Kita harus pernah memahami, mengetahui, merasakan bagaimana cara jadi pemimpin dan amalkan. Kami siap untuk dinasihati karena esensi dari keberagaman itu adalah nasihati. Kan ustadznya mato seueur, tapi ustadz belajar yang memiliki keberanian untuk menyampaikan itu. Coba baca sejarah-sejarahnya dulu. Para imam itu ada yang dipenjara kan, ada yang dikucilkan, bahkan mengalami kekerasan fisik karena menyampaikan nasihat itu. Nah, itu salah satu rahasianya. Antara lain, ada satu khalifah dari sekian banyak khalifah. Khalifahan di Andalus itu ya, yaitu Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Itu Khalifah An-Nasir itu ada An-Nasir ke-1, ada kedua gitu ya. Dia salah satu khalifah yang sukses. Nah, kisah ini kalau tidak salah tercantum ya dalam buku An-Nihayah wal Bidayah begitu ya. Itu lengkap di situ, dan episode tentang Abdurrahman An-Nasir cukup panjang yang memiliki interaksi, relasi dan interaksi dengan seorang ulama ketika itu yang bernama Syekh Mundir bin Said. Ketika itu Khalifah An-Nasir beliau sedang sibuk membangun infrastruktur. Kalau sekarang itu membangun ibu kota baru gitu ya. Jauh gitu ya. Infrastruktur. Jadi setiap tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang tinggi, kan senang tuh kalau bikin bangunan di bukit-bukit itu kan, ningali ke handap kan diurang kayak gitu ayeuna. Aya restoran teh naon luhur ya. Bukan digawir-gawir, bangun tuh di situ. Sibuk sekali Khalifah An-Nasir itu, saking sibuknya beliau sampai-sampai sholat berjamaah sama sekali sudah tidak keburu. Persoalannya beliau pemimpin muslim,
Ya sholat berjamaah sudah nggak keburu. Lain we jadi omong, tapi kemudian muncul kekhawatiran pada diri Syekh Munzir bin Sa'id sebagai ulama ketika itu. Waduh, ini berbahaya. Pemimpin kita sudah tidak bisa sholat berjamaah, nggak ada kesempatan sedikit pun. Khawatir rahmat Allah itu akan tertahan apabila pemimpinnya memunggungi perintah Allah. Rahmat Allah akan tertahan. Kita saja kalau tidak beriman, tidak bertakwa akan tertutup rahmat Allah itu. Karena Allah mengatakan, "Lau amana ahlal qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ardh." Jadi kunci turunnya berkah Allah itu adalah keimanan dan ketakwaan. Apalagi kalau yang tidak beriman takwa itu adalah pemimpin. Itu khawatir. Tidak sampai di situ, saking sibuknya sholat Jumat pun khalifah ini sudah tidak sempat. Sampai 3 kali Jumat gak sempat Khalifah Nasir. Dan ketika itu masjidnya cuma 1, jadi tidak bisa beralibi. Ya, tidak bisa mun ayeuna makan di dia kan gitu, terus ya. Gak bisa, cuma 1. Mungkin itu yang di katedral Mezz kita itu, kan katedral Mezz kita itu dulu gereja, kemudian datang kekhalifahan Islam jadi masjid, dikalahkan lagi pada tahun 1400-an kembali jadi gereja, ya sampai sekarang. Jadi di dalam masjid itu sekarang ada gereja, tapi masjidnya berfungsi sebagai museum, maka disebut sebagai katedral Mezz kita, gereja masjid. Jadi di bagian tengah masjid itu kebaktian biasa, tapi bekas mihrabnya dulu alhamdulillah itu nggak dipakai apa-apa, jadi dipertahankan. Makanya nggak bisa kita sholat tahiyatul masjid juga di situ. Ya, pas saya berkunjung sama istri saya itu nanya ke penjaga, boleh nggak saya sholat? No, this is only for kafir. Jadi orang kafir ge resepeun nyebut mana anak kafir, nah di orang jadi temenang. Ya kurang gaul ya. Kurang gaul, aneh-aneh ada yang nanya gue boleh. Soknya nyawanan wae. Itu penjaga itu di katedral Mezz kita. Itu isi saya pengalamannya. Setelah itu dia lapor, Pak, tadi si Ido gitunya. No, this is only for kafir. Meren ningali kan, mun bojo nganggo jilbab gitu, pasti muslim. Orang mah kafir. Jadi dia sendiri yang ngomong, this is only for kafir, like me, dia seperti itu. Sudah 3 kali Jumat, semakin gelisah itu Syekh Munzir bin Sa'id itu, gelisah. Alhamdulillah pada Jumat keempat hadir itu khalifah. Ini dijadikan kesempatan oleh Syekh Munzir bin Sa'id untuk menyampaikan nasihat, tapi bukan berasal dari kebencian, dari dendam, tapi tanggung jawab. Ini nasihat harus disampaikan karena nasihat itu esensi dari agama. Banyak orang yang tersinggung karena dinasehati. Banyak bencana terjadi karena sepinya nasihat yang tertahan, yang tidak disampaikan. Sampaikan saya bisa dalam Jumatnya. Dia kutip beberapa ayat. Atabduna bi kulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un. Kalau diringkaskan, penguasa, kenapa kalian itu terus menerus membangun di tempat-tempat yang tinggi, padahal itu kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Kalian juga terus membangun benteng-benteng, baik dalam pengertian fisik ataupun klise, agar kalian itu kekal di dalam kekuasaan dengan membangun monumen-monumen sebagai bukti bahwa kita melakukan sesuatu. Dan demi kepentingan itu, apabila kalian harus mengambil hak rakyat, kalian menggunakannya dengan zalim, menggusur dengan zalim. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada. Itu yang disampaikan. Semua yang hadir itu para jamaah 100% hampir berkesimpulan itulah ditujukan kepada Khalifah An-Nasir. Makanya Khalifah An-Nasir pun merasa langsung, dan dia setelah selesai sholat Jumat bertanya kepada putranya Al-Hakam,
yang kelak jadi khalifah juga beliau. Al-Hakam, bagaimana pendapat engkau tuh khutbah Syekh Mundir yang tadi itu? Jawaban Al-Hakam itu merupakan jawaban kita pada umumnya kalau dinasehati seperti itu. Kan gitu di orang kayak singkirkan, ya mah gandeng lah. Ya mah gandeng, sok kayak ngatur-ngaturnya gandeng, jadi singkirkan gitu kan. Oposisi segala macam. Semua nabi itu oposisi terhadap kekuasaan. Ada gak nabi yang tidak oposisi terhadap kekuasaan? Tidak ada. Coba nabi mana yang tidak beroposisi kepada kekuasaan? Maksudnya kekuasaan yang dolim. Karena kekuasaan itu menjadi dolim apabila di situ tidak ada rambu-rambu ilahiyah. Nabi Ibrahim melawan Namrud, Nabi Musa menghadapi Fir'aun, kan begitu. Rasulullah menghadapi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Oposisi terhadap kedoliman. Jawaban Al-Hakam, ayah, bahaya khutbah Jumat yang tadi. Sama kan dengan Ustaz itu, wah bahaya ceramah Ustaz Datim ya. Sama Ustaz ini, bahaya ya. Ini bahaya ini kepada kekuasaan kita. Ini harus segera diusirlah, jangan ada di kita. Jangan lagi beliau sebagai ulama kita. Itu kesimpulan yang umum. Ini pun juga begitu kalau dia mengkritik. Tapi yang menarik, inilah kuncinya dari Khalifah An-Nasir sendiri. Beliau berbeda dengan jawaban putranya. Kata Khalifah An-Nasir, anakku Al-Hakam, kamu salah besar, kamu salah total. Itu yang disampaikan oleh Syekh Mundir bin Said itu nasihat, itu hakikat agama. Dan Syekh Mundir bin Said itu adalah sebenar-benarnya ulama, sebenar-benarnya khotib Jumat. Dia harus menyampaikan seperti itu. Kamu salah. Nah, ini hebatnya pemimpin kan. Jika namun ayah pemimpin dikritik terus gitu, aduh jika namun tibra sare orangnya. Salah kamu, itulah sebenar-benarnya ulama itu seperti Syekh Mundir bin Said. Dia sampaikan di depan ayahmu ini yang memang keliru. Ayahmu ini keliru, harus dinasehati. Oleh karena itu aku pesan ya kepada kamu, bal yusalli bin nas hayatana wa hayatahu insyaallah. Selama ayahmu hidup dan nanti kalau kamu menjadi khalifah, tetaplah Syekh Mundir bin Said itu untuk mengimami sholat kita. Dia harus tetap menjadi ulama kita. Janganlah kau ganggu mimbar Jumatnya, jangan kau kotori mimbar Jumatnya itu. Bal yusalli bin nas hayatana wa hayatahu insyaallah. Luar biasa. Itulah salah satu kuncinya kenapa Islam 700 tahun hadir. Berarti ketika tidak hadir, nasihat sudah tidak ada lagi. Selang beberapa lama terjadi ujian dari Allah. Halodo situ berkepanjangan. Pertanian gagal, peternakan banyak yang mati, sumber air susah sekali. Dalam situasi seperti ini, pemimpin yang bagaimana yang bisa menurunkan air hujan, bahkan membuat setetes air saja tidak bisa. Gak bisa. Dan Khalifah An-Nasir pun tahu itu. Hanya satu untuk membuka pintu langit agar Allah menurunkan hujannya itu, yaitu dengan sholat istisqa. Itulah untuk membuka pintu langit itu dengan sholat istisqa. Bukannya tidak bisa Khalifah An-Nasir itu, tapi dia malu. Saya ini sudah memunggungi perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan sengaja saya tidak sholat Jumat. Kemudian saya tidak sholat berjamaah dalam waktu yang panjang. Terus sekarang mau mengangkat tangan tinggi-tinggi, aduh, rasanya saya ini terlalu kotor untuk itu. Bukan tidak bisa gitu ya, untuk sholat istisqa itu. Rasanya saya ini tidak memiliki
keberanian untuk mengangkat tangan saya tinggi-tinggi memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Akhirnya dia mengutus orang dekatnya, ajudannya atau apalah begitu ya, menemui Syahmundir bin Said, memohon agar beliau memimpin sholat istisqa. Begitu datang utusannya, ditanya sama Syahmundir, bagaimana kabar Khalifah An-Nasir sekarang? Berkata jujur nih ajudannya, Syekh, sekarang ini setelah Syahmundir memberikan nasihat dalam khutbah Jumat itu, tidak pernah lagi dia tidak sholat berjamaah. Bahkan saya mendengar tidak pernah ada malam yang terlewat untuk tidak sholat malam tuh Khalifah. Dan bahkan di dalam doanya aku mendengar selalu beliau tuh menangis. Bahkan ada satu malam yang aku dengar beliau berdoa begini, ya Allah, janganlah kau berikan azab kepada rakyatku ini disebabkan karena kedolimanku sebagai pemimpin. Janganlah kau berikan azab kepada umatku karena kedolimanku sebagai pemimpin. Jadi dengan perkataan lain seolah-olah Abdurrahman An-Nasir ingin berkata, ya Allah, berikanlah adab kepadaku saja, jangan kepada rakyatku gitu. Demi mendengar laporan itu, terharu Syahmundir bin Said. Bergembira sekali, dia bersyukur mendapat pemimpin yang ketika diberi nasihat tidak berbalik menjadi dendam. Tapi nasihat dianggap seperti minimal setitik air di tengah kegersangan yang menjadikan hidupnya itu segar gitu dengan nasihat itu. Demi mendengar laporan itu, Syahmundir mengatakan, insya Allah saya akan memimpin sholat istisqa. Dan sebelum pergi, kemudian Syahmundir bin Said itu menitipkan sesuatu. Tolong sampaikan buah tangan dari saya, oleh-oleh untuk Khalifah. Jadi kebiasaan orang soleh itu sok mahanan. Ya. Itu orang soleh itu. Silih mahanan, saling memberi. Jangan dilihat dari besar kecilnya itu, saling. Naon wae tah mah. Ya, kumaha cenah Ustad upami saling memberi rokok cenah gitu tah itu tah. Kumaha itu tah? Ya. Memberi buah tangan kepada Khalifah. Tapi ini buah tangan dari ulama, dari Ustad itu bukan sembarang buah tangan. Tapi sebaris puisi syair yang dalam sekali maknanya, berisi syukur, apresiasi, pujian, ekspresi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki pemimpin yang luar biasa ini. Berikanlah ya oleh-oleh ini untuk khalifahmu. Nah, puisinya sebaris saja, makanya saya hafal tuh puisinya. Dan menurut saya analisis, tampaknya ini diabstraksi, dikristalisasi dari firman Allah yang tadi, lau amana ahlal qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Itu dikristalisasi jadi sebaris puisi. Begini bunyinya, yahmilil matara ma'aka. Hei ajudan, yahmilil matara, bawalah hujan maka bersamamu. Mantap sekali kan? Yahmilil matara ma'ak, bawalah hujan bersamamu ke hadapan khalifahmu. Idza khasya'a jabbarud dunya, apabila pemimpin dunia takut, khusyuk, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Faqad rahima jabbarus sama, maka Allah sang pemimpin langit, dia akan menurunkan rahmatnya. Luar biasa kan puisinya? Eta oleh-oleh ti ulama matra loba. Jadi anggaplah yang saya sampaikan di sini sebagai oleh untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya. Udah kan saya sampaikan oleh-oleh saya? Udah. Yahmilil matara ma'ak. Hajudan.
bawalah hujan bersamamu ke hadapan khalifah. Idza khasya jabar dunia, apabila pemimpin dunia sudah tunduk, takut, khusyuk beribadah kepada Allah. Dan itu kita punya sekarang Khalifah Nasir katanya. Faqad rahima jabarus sama, maka Allah sang penguasa langit tidak akan menahan rahmatnya, pasti turun. Jadi puisi itu seolah-olah berpesan, memiliki pesan kepada kita. Keberkahan itu tergantung kesolehan pemimpin. Namun ayana kurang berkah, etak sih boleh. Cek sepuh teh nah abah lama boga duit 1000 perak tahun 50 bisa beli sawah. Ya 1000 dulu tahun 72 ya. Saya itu belum bisa ngitung, tapi almarhum ayah saya itu mau beli motor. Dulu elit itu 72 meser motor tahun genep salapan. Sebat nanti enak mas Sikinangka ya, yang Honda itu ya, Sikinangka elit itu dulu itu harganya 60.000, harganya 60.000 meser motor Honda. Oh artosnya suur, bisa beli sawah juga berapa bata. Ayana 60.000 mau di Tasik itu 2 mangkok bubur ayam. Kan di Tasik teh ayam bubur ayam paling awis sedunia 40.000 semangkok teh aya di DOG. Pokoknya lokasinya caket Masjid Agung Tasiknya bisa badain itu di Tasik 40.000, tapi lamun satengah 30 tak eta ngitungna teh aneh teh artinya. Kan kuduna mah lamun satengah teh 20. Iya ta logika tuh pedagang mah di dia hadena teh. Pami full samangkok 40.000, setengah 30. Eta teh matematika tukang dagang. Matematika tukang dagang. Matematika ustad benten deui, teh mingke barang ulah ayeuna lah dibahasna. Jadi 60.000 teh setengah 2 mangkok. Baheula mah motor Sikinangka. Geuring itu. Keberkahan. Jadi berkah Allah itu tergantung kesolehan pemimpin. Kesolehan pemimpin tergantung kesolehan rakyatnya. Jadi orang ulah seserian sorangan matak ayah pemimpin itu soleh teh. Iya itu. Orang-orang can saroleh. Nah atuh teu apal mimpin memilih nu soleh teh kumaha gitunya. Gitu. Akhirnya disampaikan tuh si oleh-oleh dari saya menjadi saya itu ya milil matoroma jika namanya rucun atuh Khalifah Nasir teh ya idza khusa jabar dunia faqad rahima jabarus sama mun aya nama dilaminating bahasa eta teh ya ngan harita teh can aya. Setelah itu dilangsungkanlah salat istisqa dipimpin oleh Sa'd bin Sa'id. Diangkatlah tangan tinggi-tinggi untuk memohon kepada Allah akan diturunkan hujan. Dan Allah tidak perlu terlalu lama untuk menahan rahmatnya itu. Diturunkanlah hujan. Dari situ semakin takutlah Khalifah An-Nasir itu untuk coba-coba dia mengulangi perbuatan yang tidak diridhoi Allah itu. Inilah kekuatan nasihat. Inilah esensi hakikat dari keberagamaan kita. Mari kita laksanakan saling menasihati. Maka perintahnya tawasau bil haq, tawasau saling dari jalmi mah tesalamina bener tesalamina salah, harus saling mengingatkan gitu. Hanya dan tadi saya menjelaskan konteksnya teh sok rada berat lamun ti hanap ka luhur. Ari ti luhur ka hanap mah malah lain nasihat ngaranna ge parentah. Nya ti luhur ka hanap mah ari ayeuna mah kan kieu di urang pun tanya aya jubir tah, jubir ti istana duka saha sok gede wadul teh gitu. Kieu we ngomongna teh. Kita ini kan harus mengedukasi masyarakat. Jadi urang teh dianggapna teh bodoh we.
Jadi seolah-olah kita ini harus diedukasi gitu. Yang pegang kekuasaan itu selamanya benar, salah itu. Di dalam ilmu modern saja ada namanya check and balances. Ya, udah check and balances. Terus ada dikontrol oleh DPR tuh presiden kan, kontrol oleh DPR. Gitu. Ya mah rakyatnya selalu rakyat dihimbau. Kita harus mengedukasi ke masyarakat, harus menggunakan pilihan diksi dan tak ngarahul tepuguan gitu. Ya. Itu salah. Kita harus saling memberikan nasihat terlebih-lebih lagi, di mana para ulama itu ya, berat memberikan nasihat kepada yang memiliki kekuatan, baik kekuatan politik ataupun kekuatan harta. Ya. Malah kata salah seorang ustadz mah, aduh kadang-kadang mere nasihat kanu seueur hartana mah sok rada cadel. Kantos cenah aya nu beunghar naroskeun hukum anjing. Kumaha cenah ustaz dari hukumna anjing teh gitu nya ngingu anjing meureun gitu nya. Anjing cenah-cenah dari ka mana si ustaz eta teh bade ngahukuman oh haram cenah. Tapi begitu nyebat haram ngaliwat anjing nu boga iman teh nu hideung haram kecuali anjing hideung. Langsung ari kanu boga duit mah aya kecuali, tapi lamun teu boga duit mah kaasup nu hideung gitu. Jadi lamun kanu boga duit mah haram kecuali anjing hideung, lamun kanu teu boga duit haram kaasup anjing hideung. Jadi teu gampang kan ngabarin nasihat itu ya. Nah barangkali bapak-bapak ibu-ibu itulah yang bisa saya sampaikan sampai di sini dulu. Karena saya harus menghela napas sebentar, karena dari sini harus langsung ke Cileunyi ya, ke Cileunyi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan paling tidak ya mengingatkan kita kembali esensi dari keberagaman kita. Ingat ya nasihat, nah itu meluruskan, membersihkan. Jadi kita semua harus siap untuk diluruskan, harus siap untuk dibersihkan, begitu juga siap harus meluruskan, harus siap membersihkan. Intinya saling. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.